Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Kak. Oke, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Wihdatul Marhamah Abu Kolubis. Biasa saya dipanggil Wihda di rumah. Nah, alamat saya berjalan di Jalan M. Yakub Lubis. Nah, saya berasal dari mahasiswa Universitas Negeri Medan dan saya berumur 19 tahun. Nah, setelah saya memperkenalkan diri saya, apakah boleh saya meminta identitas Kakak? Boleh. Silakan Kak, perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulia Citra. Saya biasa dipanggil Citra. Alamat rumah saya Jalan Datuk Kabu, Pasar 3, Gang Masjid Tembung. Umur saya 19 tahun. Terima kasih. Oke Kak, ini enaknya kita manggil Kakak aja ya Kak? Boleh? Boleh, Kak, boleh. Oke, di sini sebelum itu apa kabar Kakak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Kak. Nah, di sini Kak, tujuan saya malam-malam nih kan membuat Zoom ini, tujuan saya itu untuk memberikan Kakak layanan secara individual. Nah, yang kedua tujuan saya itu untuk menyelesaikan tugas dari dosen saya yaitu Bunda Rahmulyani dengan mata kuliah konseling traumatik Kak. Nah, selanjutnya apakah Kakak bersedia saya lakukan konseling individual ini Kak? Bersedia, Kak, bersedia. Oke, baik Kak. Kalau Kakak bersedia, alhamdulillah. Selanjutnya saya mau nanya nih sama Kakak, Kak. Kayak mana sih ceritanya kejadian kronologi banjir yang Kakak alamin itu, Kak? Bisa diceritai, Kak? Kejadiannya tuh sudah lama ya, kalau nggak salah itu 5 tahun lalu. Kejadiannya tuh terjadi pada malam hari. Dari saat itu ada angin kencang, petir, turun hujan lebat tanpa henti, dan mengakibatkan air meluap di daerah rumah saya. Baru saya dan keluarga saya mengungsi ke tempat dataran yang tidak terkena banjir. Oke, Kak. Oke, selanjutnya, Kak, setelah Kakak menceritakan itu, Kak, apa sih, Kak, menurut Kakak faktor penyebab banjir itu, Kak, bisa terjadi? Kalau menurut saya itu faktor penyebabnya itu yang pertama itu membuang sampah ke sungai. Yang kedua itu apa namanya penggundulan hutan. Baru yang ketiga itu turun hujan lebat tanpa henti. Dan mungkin karena rumah saya terletak di dataran rendah yang membuat daerah itu gampang terkena banjir. Terima kasih. Oke, oke Kak. Selanjutnya kan Kak, setelah saya mengetahui ini kan Kak, dari penyebab terjadinya banjir yang Kakak alamin pada 5 tahun yang lalu. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi nih Kak. Jadi apa sih Kak dampak yang Kakak rasakan Kak sampai saat ini Kak? Dampaknya itu yang pertama itu dari segi kesehatan ya kan. Baru yang kedua itu hancurnya barang-barang yang ada di rumah saya. Baru timbulnya rasa takut di diri saya atau trauma. Rasa takut itu timbul di saat ada hujan lebat gitu kan, membuat saya takut gitu loh. Mendengar suara hujan aja udah membuat saya trauma gitu loh, takut takut menjadi-jadinya. Dan itu membuat saya nggak bisa ke sekolah karena baju sekolah saya hilang terbawa arus banjir. Jadi saya nggak bisa sekolah. Ya, terima kasih. Oke Kak, cukup memprihatin ya Kak. Nah, selanjutnya setelah Kakak mengetahui nih apa dampak-dampak yang jadi setelah Kakak mengalami banjir
Bandang yang 5 tahun yang lalu. Nah, upaya apa yang kakak lakukan saat ini, Kak, untuk memperbaiki dampak-dampak yang terjadi sama kakak, Kak? Solusi yang saya berikan tuh yang pertama itu jangan membuang sampah ke sungai, jangan membuang sampah sembarangan. Baru yang paling utama itu menurut saya tuh kita tuh harus bersyukur dan yakin kalau bahwa setiap masalah atau bencana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmah di baliknya. Baru yang terakhir itu jangan menebang hutan. Baru baru dan baru hilangkan rasa takut saya gitu kan. Karena kan di saat ada terkenal hujan itu kan, maksudnya terdengar suara hujan itu kan udah membuat saya takut. Jadi saya itu harus bisa menghadapi atau yakin kepada diri saya kalau saya itu bisa menghilangkan rasa takut saya. Itu sih Kak menurut saya. Oke, Kak, untuk tambahan dari solusi yang kakak dapatkan tadi, saya juga punya solusi nih, Kak, buat kakak. Yang pertama, betul apa yang kakak bilang, membuang sampah pada tempatnya, Kak. Jadi, Kak, kakak bisa nih, kakak kan udah pernah mengalami banjir nih kan, Kak. Saya pun juga pernah, cuman saya nggak sampai mengalami trauma yang mendalam kayak kakak. Nah, jadi upaya kita itu, Kak, sama-sama membuang sampah pada tempatnya gitu, Kak. Terus Kak, yang kedua, menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah kita, Kak, supaya air itu bisa nyerap, Kak, ke tanaman itu, Kak. Terus selanjutnya membuat saluran air dengan baik, Kak. Terus selanjutnya menambah lahan penyerapan air, Kak. Selanjutnya Kakak bisa rutin membersihkan selokan rumah Kakak. Mana tahu di situ kan bisa tersumbat sampah-sampah gitu kan, Kak, tanpa pengetahuan Kakak. Nah, selanjutnya tidak menebang pohon secara liar, Kak. Jadi Kakak bisa, Kak, misalnya Kakak melihat warga sekitar rumah Kakak, tetangga, ada yang menebang nih pohon secara liar. Nah, setelah Kakak mendapatkan layanan individual dari saya, mungkin Kakak bisa memberitahu mereka dengan secara baik-baik, Kak. Selanjutnya yang terakhir, tidak membangun rumah di tepi sungai, Kak. Nah, setelah solusi yang saya berikan tadi, Kak, beberapa solusi tadi, menurut kakak, mana alternatif yang kakak pilih untuk meminimalisir masalah yang kakak alami, Kak? Kalau menurut saya itu yang seperti kakak bilang itu ya kita tuh membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau kita membuang sampah ke sungai itu akan membuat sungai itu arusnya tersendat gitu, nggak lancar. Jadi membuat air sungai itu meluap dan terjadinya banjir. Yang kedua itu kita tuh kayak membuat selokan gitu agar air yang hujan itu bisa masuk ke selokan itu. Baru yang ketiga itu jangan menebang pohon. Baru itu kita kayak membangun, maksudnya menanam pohon di daerah rumah kita supaya nanti kalau misalnya ada banjir, akar pohon itu bisa menyerap air banjir itu. Dan yang terakhir, udah itu aja Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama, Kak. Alhamdulillah Kakak sudah mendapatkan alternatif. Nah, di sini saya, Kak, mempunyai satu video. Mungkin bisa membantu Kakak juga untuk membuat rasa trauma Kakak, rasa takut yang seperti Kakak bilang tadi, rasa tidak nyaman ketika mendengar hujan atau petir gitu kan. Nah, di sini insya Allah saya ada sebuah video yang bisa membuat Kakak menjadi lebih nyaman. Silakan. Hidupkan mic-nya, Kak.
Apakah suaranya terdengar? Dengar, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Nah, jadi tadi kan udah saya berikan beberapa solusi ya kan, Kak. Terus juga saya udah memberikan sebuah tayangan video yang mungkin bisa membantu Kakak untuk merilekskan pikiran Kakak, membuat hati Kakak nyaman. Karena kalau saya mendengar eh, musik dari yang video yang kita tonton tadi, Kak, saya lebih nyaman, Kak, lebih rileks. Nah, selanjutnya di sini saya bertanya lagi nih sama Kakak, Kak, tentang BMB3. Jadi setelah kita melakukan layanan individual ini, Kak, apa yang Kakak pikirkan, Kak? Yang ada dalam pikiran saya adalah dengan layanannya yang Kakak berikan itu membuat saya, lebih tegar dalam menghadapi masalah seperti, banjir yang saya, alami ini dan, membuat saya, bisa tahu gitu apa solusi yang saya lakukan jika terjadi banjir lagi dan, solusi yang saya lakukan untuk menghilangkan rasa takut saya seperti dengan, mendengarkan lagu tadi yang Kakak berikan tadi. Dengan mendengarkan lagu itu membuat hati saya damai, tenang, nyaman, yang bisa, menghilangkan rasa takut saya. Oke, baik, Kak. Selanjutnya, apa sih perasaan Kakak nih kalau boleh tahu setelah mendapatkan layanan individual dari saya nih, Kak? Perasaan saya tuh, saya merasa senang loh karena kan, ini baru pertama kali saya, diberikan layanan, individual ini. Saya tuh kayak merasa senang karena saya tuh bisa menceritakan gitu masalah yang saya alami dan saya, dapat mengetahui tuh apa itu solusinya yang saya bisa lakukan jika terjadinya banjir lagi gitu. Oke, cukup baik ya, Kak. Nah, selanjutnya, Kak, bagaimana sih Kakak menyikapi layanan individual yang saya berikan ini, Kak? Sikap saya itu, semangat sih karena dengan, layanan ini membuat saya semangat gitu, dan, karena dengan layanan ini bisa menghilangkan rasa takut saya gitu kan akan bencana banjir itu dan, sikap saya itu, harus, menerapkan gitu solusi yang Kakak berikan gitu, seperti jangan membuang sampah ke sungai, jangan membuang sampah sembarangan gitu, agar nggak terjadi banjir lagi gitu, supaya bencana itu nggak terulang kembali gitu kepada diri saya. Oke. Selanjutnya, Kak, tindakan Kakak apa sih, Kak, setelah mendapatkan layanan ini? Tindakan saya, yang pastinya tuh, menerapkan gitu ke dalam diri saya, menerapkan solusi yang Kakak berikan tadi gitu kan, supaya bencana banjir itu nggak terjadi. Jadi kayak saya harus menerapkan, solusi yang Kakak berikan tadi seperti, membuang sampah sembarangan, seperti kita,
menanam pohon, membuat selokan gitu. Oke, selanjutnya terakhir nih Kak, pertanyaan dari saya. Nah, setelah Kakak mengetahui perasaan Kakak, cara sikap, bagaimana sikap Kakak, tindakan Kakak, selanjutnya apa sih tanggung jawab Kakak setelah mendapatkan layanan ini Kak? Tanggung jawab saya tuh, kayak, saya tuh harus bangkit gitu loh dari rasa takut saya gitu. Kayak misalnya saya terdengar, hujan aja, membuat saya takut. Jadi itu saya harus bangkit gitu, harus hadapi rasa takut saya gitu. Jangan, Wis, terhanyut-hanyut dalam rasa takut itu. Dan, benar Kakak. menjaga lingkungan agar selalu bersih, jangan membuang sampah gitu loh. Nanti kalau misalnya ada orang membuang sampah, itu tanggung jawab saya gitu, karena setelah memberikan layanan individual ini, yang Kakak berikan ini, saya harus kalau misalnya ada orang yang membuang sampah sembarangan, saya harus menegur orang itu supaya membuang sampah ke tempatnya. Alhamdulillah Kak. Nah, nah akhirnya selesai juga apa yang ingin saya pertanyakan tentang layanan individual kita ini Kak. Tapi sebelum itu Kak, nih saya mau nanya lagi nih Kak. Jadi setelah kita melakukan layanan individual ini, rencananya Kak saya akan membuat layanan individual lagi nih Kak. Rencananya Kakak kapan sih ada waktu Kak supaya kita melakukan layanan individual ini untuk yang kedua kalinya Kak? Bagaimana kalau, saya tuh, kapan saja sih bisa, gitu. Kayak, Oke, kalau enggak, hari Sabtu aja mungkin, Kakak mungkin dari kampusnya nggak ada jadwal, jadi, bisa supaya bisa leluasa gitu memberikan siap layanan Kak, siap. individualnya. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih banyak saya ucapkan sama Kakak karena Kakak telah mau menyempatkan waktunya malam-malam nih. Saya berikan layanan individual. Nggak mengganggu waktu Kakak kan, Kak? Enggak, Kak, malahan dengan layanan ini, membuat saya tuh merasa senang sekali loh karena dengan layanan ini bisa Alhamdulillah. ya. Oke, Kak, saya berharap, Kak, setelah saya memberikan layanan individual ini, Kak, saya berharap Kakak bisa benar-benar menjalani komitmen Kakak, tanggung jawab Kakak sebagai salah satu korban yang sudah saya berikan layanan individual. Semoga layanan individual yang saya berikan ini bermanfaat bagi Kakak dan bisa Kakak terapkan serta aplikasikan kepada masyarakat sekitar ataupun keluarga Kakak sendiri. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, Kak. Demikianlah layanan saya pada malam hari ini. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu, yaitu hari Sabtu tepatnya ya, Kak. Mmm, Nanti soal jam bisa dari WhatsApp kita calling-calling ya, Kak. ya. Mungkin demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, Kak. Terima kasih.